Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum daring Ilmu Pasca Panen Peternakan tahun 2020 pada acara komposisi dan pasca panen daging. Adapun acara praktikum pada hari ini yaitu yang pertama kita akan menghitung daya ikat air atau water holding capacity, cooking losses atau susut masak, keempukan daging, pH daging, dan nilai AKG daging. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk pada acara praktikum pasca panen bagian daging ya teman-teman. Nah, di bagian daging itu nanti kita akan mengukur ada namanya itu kempukan. Dimana kempukan itu adalah suatu kualitas daging berdasarkan kerenggangan atau kerapatan jaringan otot atau jaringan daging itu sendiri. Dimana untuk mengukur hal tersebut diperlukan namanya penetrometer. Jadi penetrometer itu adalah alat untuk mengukur kempukan daging. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit cara penggunaan teknisnya. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan daging ukuran volume 1 kali 1 cm. Nah, nanti teman-teman taruh di sini ya, bisa dilihat nih, taruh di tengah. Tapi ini kan karena kejauhan nih. Nah, jadi teman-teman nanti deketin nih kayak gini sampai bener-bener pas tapi belum nusuk gitu, kayak ngepas di dagingnya. Nah, kayak gini nih. Perlu diketahui juga dalam penetrometer ini ada yang namanya pemberat, dimana pemberat ini kalau teman-teman lihat dari dekat ini beratnya ada sekitar 50 atau beneran 50 ding, 50 ya, beratnya 50 gram. Terus juga ada jarum penetrometer dimana beratnya itu sekitar 2 gram. Kemudian nanti ketika semua sudah dipersiapkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman tinggal fokus ke tuasnya. Dan lagi-lagi dipastikan kalau ini belum sampai menekan ya teman-teman. Dan kalau sudah tinggal ditekan tuasnya, ditahan sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah, kalau udah teman-teman dipencet ininya tadi ya. Nah, secara otomatis ini akan membaca nilai hasil ukur daripada penetrometer itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada angkanya. Di sini 120, di tengah-tengah antara 120 dan 130 itu artinya 125. Nah, kalau teman-teman sudah dapat angka dari hasil perhitungan penetrometer, teman-teman bisa catat dan nanti teman-teman bisa masukkan rumusnya. Di mana rumusnya itu B dibagi A dibagi T atau BAT ya. B itu tadi hasil ukur yang sudah teman-teman dapatkan atau 125 tadi dibagi dengan B yaitu pemberatnya tadi sekitar tadi sudah dijelaskan 50 gram. Kemudian dibagi waktunya tadi 10 detik. Nah, silakan nanti teman-teman hitung di rumah. Kira-kira berapa? Seperti itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penetrometer dan keempukan daging. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya. Teman-teman, sekarang kita masuk pada acara WHC atau Water Holding Capacity atau daya ikat air gampangnya. Dimana WHC itu sendiri adalah kemampuan protein pada daging yang mengikat air. Jadi kemampuan protein untuk mengikat air pada daging gitu. Nah, di sini dalam acara praktikum ini dibutuhkan yang pertama ada timbangan digital ya. Untuk mengukur nanti sampelnya ini adalah 0,3 gram. Disiapkan juga 2 buah lembar mika, kurang lebih ya seperti ini ya luasnya. Juga disiapkan kertas Whatman 41. Jadi kan banyak nomornya, kita pilih yang 41. Nah, kalau udah semua ya nanti ini seperti biasa ya, diukur, di on off kan, diter, terus diukur sampai 0,3 gram. Kalau sudah diletakkan di kertas Whatman yang di bawahnya sudah ada 1 lembar kertas mika, plastik mika sorry. Harus pastikan bahwa dagingnya berada di tengah dan sudah rapi setnya ya. Jadi ntar kita menyiapkan 2 buah plat kaca, dimana nanti akan diletakkan di atas dan di bawah. Nanti sampelnya ada di tengah. Kemudian akan dipres dengan beban sebesar 35 kg dan akan diletakkan selama kurang lebih 5 menit. Nah, jadi kita coba ya teman-teman. Ini harus hati-hati, kalau nggak hati-hati soalnya ntar kacanya pecah. Nah, ini dibiarkan saja selama 5 menit. Teman-teman bisa nyatet. Oke, jangan lupa juga teman-teman menyiapkan timer ya. Itu bisa pakai stopwatch, bisa pakai jam tangan, bisa ngitung sendiri kalau teman-teman nggak mau capek. Oke teman-teman, selanjutnya kita ada di acara CL atau cooking loss.
Nah, cooking loose ini adalah cairan yang hilang selama pemasakan, atau cairan itu nanti bisa berupa protein dan sejenisnya yang terkandung dalam daging. Nah, atau biasa juga disebut susut masak bahasa gampangnya. Nah, untuk mengetahui itu, pada acara kali ini kita harus menyiapkan 1 buah plastik bening. Ini hanya sebagai sampel ya teman-teman. Nah, di sini terdapat daging kurang lebih beratnya itu 5 gram yang sudah diukur. Dan ketika nanti dimasukkan ke dalam plastik, harus dipastikan bahwa tidak ada ruang udara. Jadi harus kedap udara ya, teman-teman bisa lihat. Nah, setelah ini sudah dipersiapkan dan diikat dengan rapi, teman-teman selanjutnya langsung pada tahap pemasakan. Nah, akan dimasak dalam suhu kurang lebih 80 derajat dan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Oke. Untuk mengetahui daging yang tadi masih saya pegang teman-teman, karena akan saya gunakan dalam percobaan ini. Dalam percobaan cooking loose, teman-teman akan ditemukan dengan alat namanya shaker waterbath. Nah, di sini kita tidak menggunakan shakernya, yang kita gunakan adalah waterbathnya saja. Nah, sebelum menggunakan ini, kita harus set dulu suhunya di tadi sekitaran 80 derajat Celcius. Nah, nanti akan dagingnya dimasukkan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Ingat tadi ya, dagingnya besarnya adalah 5 gram yang harus sudah diukur menggunakan timbangan digital. Nah, ini teman-teman sudah panas ya. Ini tidak rekayasa, bisa dilihat uapnya nih. Tuh. Jadi memang kita beneran. Ini akan kita masukkan. Ya, masuk ini hati-hati aja, nggak usah langsung plung, nanti kan nyiprat, bahaya nih. Pelannya santai karena emang tidak terlalu ini juga panas. Nah, santai-santai. Setelah itu kita tutup untuk memastikan bahwa ini suhunya stabil. Nah, tetap di sekitaran 80 menit. Dia tunggu aja 30 menit. Teman-teman bisa sambil diskusi dengan teman-teman yang lainnya, bisa sambil mencatat, bisa sambil mempelajari materi lainnya. Dagingnya sudah kita angkat setelah tadi memasaknya dalam suhu 80 derajat dan waktu 30 menit. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa di dalam terdapat cairan berupa air, hasil dari susut masak yang sudah kita lakukan tadi dalam shaker waterbath atau waterbathnya saja. Nah, nanti setelah ini kita langsung sobek aja plastiknya dan kita ukur lagi nanti bobotnya setelah hasil pemasakan. Bisa langsung saja ya. Ini diketisuin aja teman-teman biar airnya ini tidak kena ke baju atau jas lab teman-teman. Nah, nih jadi memang airnya itu benar-benar harus kita sterilkan pakai tisu ya, tisu biasa aja, tidak harus tisu yang terlalu bermerek, yang penting fungsinya berfungsi. Oh ya teman-teman, peringatan juga bahwa jangan terlalu ditekan keras-keras karena akan mempengaruhi nanti susut masaknya juga kalau terlalu ditekan keras dalam tiriskan airnya. Nah, ini kalau sudah ditiriskan semua airnya, baru teman-teman timbang di timbangan digital yang sudah disediakan. Nah, setelah teman-teman timbang, maka keluarlah nilai bobot akhir, di mana ada yang dinamakan tadi bobot awal, yaitu 5 gram. Nanti akan dikurangi bobot akhir. Bobot air itu hasil dari susut masak tadi. Kemudian akan dibagi dengan berat awal. Jadi X dikurangi Y dibagi X dikali status. Nah, jadi X itu ada bobot awal yaitu bobot akhir, dibagi X bobot awal dikali 100. Itulah yang dinamakan cooking losses. Nah, jadi kita tahu cooking lossesnya itu berapa. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada acara derajat keasaman atau pH. Nah, jadi pH itu merupakan seperti yang saya bilang adalah derajat keasaman suatu benda atau suatu zat gitu. Nah, yang akan kita ukur kali ini adalah sampelnya daging. Daging ini akan saya letakkan pada cawan. Nah, nanti akan kita ukur menggunakan pH digital. Langsung saya praktekkan saja. Dagingnya saya letakkan sebagai sampel yang akan diukur di cawan. Nah, bisa dilihat teman-teman seperti ini. Kalau udah, teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu cairan larutan buffer. Nah, ini secukupnya aja.
Nah, nanti ini gunanya adalah untuk mengkalibrasi pH digital itu. Kenapa harus dikalibrasi? Agar pH-nya netral. Soalnya kan kalau pH-nya nggak netral nanti mempengaruhi juga hasil pengukuran. Jadi kan pH netral itu ada di kisaran 7. Nah, jadi kita buka dulu pH digitalnya. Nah, pH meter digitalnya langsung kita celupkan. Nah, ini setelah dicelupkan nih sudah netral nih di. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada di kisaran kurang lebih menuju 7. Nah, kalau gitu sudah, harus tetap berada dalam celupan ya agar pH-nya normal. Langsung saja ditekankan pada daging yang sudah diletakkan di cawan. Jadi setelah itu teman-teman harus siap, langsung set. Nah, ditekan, setelah ditekan didiamkan saja karena nanti pH meter digitalnya akan bergerak dan akan menunjukkan angka stabila ketika angkanya sudah berhenti bergerak. Nah, buat teman-teman ketahui juga pH normal pada daging itu ada di kisaran 7,2 sampai 7,4. Kalau pH ultimate-nya ada di 5,4 sampai 5,8. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah berhenti angkanya. Jadi pH-nya itu ada di 5,91. Ya, setelah ditekan, nanti pH-nya akan menunjukkan angka di kisaran yang nanti bisa teman-teman lihat. Nah, nanti kalau kira-kira angkanya udah stabil, jadi udah nggak berhenti bergerak atau misal bergerak tapi cukup lama, itu adalah pH-nya gitu. Nah, ini kita dapatkan pH-nya itu 5,48. Nah, ini termasuk dalam kategori pH ultimate karena tadi ada di kisaran 5,4 sampai 5,8. Jadi daging yang akan digunakan ini adalah daging yang layak untuk dikonsumsi dan baik karena sesuai dengan pH ultimate yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Demikian praktikum hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung kepada asisten praktikum masing-masing. Sekian dari kami. Stay safe and tetap di rumah. Terima kasih.